kembali di Ngabuburit Bersama Tokoh. Kali ini bersama saya Putri Ayu Ningtyas. Dan tamu saya kali ini ternyata kalau ngabuburit sukanya ke pusat perbelanjaan yang konsepnya Indonesia banget. Pasti udah penasaran, saya akan ngobrol dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Selamat sore. Halo. Ini dia tamu saya yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau ngabuburit sukanya ke pusat perbelanjaan nih, Pak. Ini apa sih yang dicari, Pak? Lagi cari apa? Enggak, lagi cari batik. Lagi cari batik. Oke, Pak Ete kenapa favorit banget main ke sini? Ya memang ini kan sebuah sejarah yang hampir terlupakan. Dan waktu awal-awal kesini mungkin kecil ya waktu itu, nyari kaset, nyari rekaman. Iya. Nah kemarin waktu dilantik jadi menteri, kebetulan ada wawancara mirip seperti ini. Lalu Saya tahu tuh kayaknya. lalu tuh ya udah yuk mampir ke Sarinah gitu. Ya ternyata Sarinah itu ternyata BUMN banget. Dan pada saat datang ya mungkin kan kondisinya memprihatinkan lah, dalam arti sebuah sejarah yang memang bagus tapi tidak ada bisnis model baru, tidak ada investment baru. Nah disitulah ketika datang ke sini saya tergelitik, kenapa nggak jadikan sesuatu gitu, tetapi tetap sesuai dengan Presiden Soekarno yang main sebagai founding father, ini sebagai tetap yang namanya retail yang bersahabat dengan produk-produk UMKM dan Indonesia. Indonesia banget pokoknya harus. Nah, makanya waktu itu ya udah kita coba bagaimana kita revamp daripada si Sarinah ini tetap menjadi tempat daripada UMKM yang terkurasi, brand-brand lokal yang juga punya world class standar, tetapi di sini juga kita berusaha mendampingi mereka, apakah nanti pendanaan, bahkan di sini ada namanya trading house. Oke. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang suka motif seperti ini, lalu mau membeli dengan jumlah misalnya lebih dari kuantiti yang ada, mereka bisa ada di trading house di atas. Nah itu yang kita coba lakukan, makanya ini kan banyak sekali produk-produk lokal yang kita dorong masuk ke Sarinah. Gitu. Ajak saya keliling dong Pak sekarang. Ayo. Oke, let's go. Kita keliling sambil ngabuburit, ini tempat favorit ngabuburitnya Pak Erick Thohir ya. Karena beberapa kali kayaknya aku lihat juga Bapak kesini sama Bu Lisa juga. Nah ini contoh produk lokal sepatu yang luar biasa. Oke. Ya, malam. Coba lihat kualitasnya. Mana yang kemarin dibeli? Nah ini contoh. Oke. Ya, kualitasnya lihat. Oke. Saya nggak mau ngebandingkan dengan sebuah merek Iya, enggak. di luar negeri, Tapi kalau dari jahitan apa semuanya rapi ya Pak ya? bagus sekali dan kadang-kadang kita Bapak pakai nggak? pakai, kita Benar. beli. Itu sepatu Bapak Beli lokal nggak tuh? Lokal. Oh lokal. Beneran ya? Lik. Oh iya Lik. Nah ini contoh kita lihat juga. Tapi gini Pak, kalau bicara soal transformasi ini, visibelnya tuh memangnya berapa tahun? Karena kan kalau katakan kalau produk, oke produknya beres, produknya bagus. Tapi kalau mindset kemudian manpower itu kan lama. Nah begini, nomor satu yang kita harus pastikan ekosistemnya bisa jalan tidak. Nah kalau kita lihat sekarang mayoritas penduduk Indonesia itu kan 54% millennials dan Gen Z. Iya. Artinya apa? The millennials dan Gen Z ini punya kesukaan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satunya mereka bangga dengan produk lokal. Iya betul. Itu. Lalu kalau kita lihat juga di masa krisis itu seperti di beberapa negara, itu kalau produk lokal dijaga dengan baik, itu justru momentum kebangkitan produk lokalnya. Dan ini kita rasakan di Indonesia pada saat COVID. Iya, pandemi ya. Nah, betul. cuman kan tadi ekosistem yang kita mesti jaga apa? Satu, pendanaan. Oke. Bagaimana pendanaan untuk produk-produk lokal itu harus kita support.
Dan itu semua fully supported by BUMN ya? Ya, Semua perbankan. swasta juga mensupport lah. Oke. Tidak mungkin kita membangun ekosistem itu hanya BUMN. Ekosistem itu bisa terjadi kalau pemerintah pusat, pemerintah daerah, private sector, tokoh-tokoh masyarakat, Iya, media mendukung. Menjadi sebuah ekosistem yang dimana tidak egosentris, tapi semuanya taruh di tengah, justru kita rame-rame kerebutin. Oke. Nah, oke. sama. Tadi selesai dari pembiayaan ada pendampingan. Nah, ini beberapa produk yang di sini itu didampingi juga oleh misalnya contoh kurasi-kurasi yang ada di Indonesia ataupun seperti perbankan-perbankan yang ada di Indonesia. Oke. Itu kita lakukan juga. Nah, terus akses market. Problem daripada UMKM dan produk lokal itu akses market. Pak Erik bicara soal Gen Z dan juga milenial. Ada 2.700 lowongan pekerjaan yang dibuka oleh BUMN kan rencananya. Itu memang targetnya kepada mereka Gen Z milenial. Apa karakter yang dibutuhkan betul oleh BUMN sekarang? Kita sepakat bahwa yang namanya transformasi sebuah usaha atau sebuah bisnis itu kan harus transformasi yang tentu berkelanjutan. Kuncinya di mana transformasi itu? Di human capital. Ya. Nah, sekarang ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemikiran, hasil karya yang luar biasa. Iya, iya. Tetapi kan umur Iya, knock on the wood ada batasnya. Betul. Nah, karena itu kita mendorong transformasi daripada BUMN sendiri. Yang terpenting salah satu transformasi human capital. Karena itu sejak awal kalau dilihat BUMN ingin ada leadership muda. Di mana usia 42 tahun harus 5% tahun 2021 kemarin, 2023 harus 10%. Jadi dari total direksi yang ada di BUMN harus 5% anak muda. Oke. Perempuan kesetaraan gender juga kita Iya, targetkan mulai tahun muncul, kemarin 15%, tahun 2003 25%. Alhamdulillah semua tercapai. 2023 belum tercapai, tapi kita dorong. Tapi Nah, itu pasti banyak yang ini dong pasti yang ya namanya gitu kan. perubahan pasti ada yang tidak suka dan tentu ada juga yang support. Apalagi kalau misalnya barusan udah ngasih kode tahun depan 15% itu udah pada deg-degan semua. 25% loh 25% perempuan. Ya. Nah, jadi memang kita coba mendekatkan dengan para decision maker yang ada di BUMN. Dengan tadi poin-poin Pak, kita di sini membangun legacy. Kalian memang menjadi mentornya. Iya. Tetapi kan kembali ada batas waktunya. Betul. Nah, inilah kesinambungan ini yang kita juga jaga gitu. Sebenarnya rekrutan BUMN itu yang tahun ini memang bagian dari strategi besar. Iya. Bahwa setelah kita melihat jumlah daripada millennials BUMN atau Gen Z BUMN yang melek teknologi itu baru 1%. Kita harus dorong sampai 20%. Iya. Ini bukan hanya problem di BUMN, Iya, di swasta, betul, di swasta betul, juga semua betul. seperti itu. Nah, karena itu kita dorong supaya ini populasinya makin membesar. Sebenarnya lapangan pekerjaan yang besar di BUMN itu bukan karena perekrutan ini, tapi program-program BUMN yang lebih besar lagi dari perekrutan ini. Kalau ini kan hanya BUMN-nya. Iya, betul. Salah satunya PNM Mekar, yaitu program ultra mikro pinjaman ibu-ibu di desa yang 1 sampai 4 juta tanpa agunan. Wow. Itu pada saat Covid bertambah nasabahnya sampai 7,1 juta yang tadinya 5,6 juta. Jadi sekarang nasabah ibu-ibu Mekar itu ya? 12,7 juta. Justru tumbuh ya di masa itu. Dan inilah salah satu data statistik yang mengembirakan kita ketika ibu-ibu Mekar ini melakukan dua hal. Sebagai penopang keluarga yang hampir jatuh miskin karena Covid. Tetapi karena dia berusaha di Ultramikro, dia bisa Bertahan tidak minimal. turun. Nah, yang menarik, mereka mempekerjakan 1 orang. Berarti ibu-ibu itu kemarin saat Covid membuka lapangan kerja 7,1 juta. Kalau kita lihat ya, revenue BUMN, itu saya tidak ingat detailnya, tapi dari 1.900 berapa menjadi 1.950 atau 80 berapa. Itu 3% kenaikan. Tapi kita punya net profit dari 13 triliun ke 90 triliun. Kenaikannya 365%. Iya. Jadi ketika banyak pihak, oh ya BUMN itu jelas saja profitnya besar karena tambang atau ini lagi naik. Ada benarnya. Itu buktinya yang namanya revenue naik. Iya. Tetapi justru terjadi kenapa laba ini? Karena tadi ada efisiensi,
konsolidasi, dan perbaikan bisnis model. Iya, gitu. Ini terbukti Sarinah yang mohon maaf 2 tahun yang lalu siapa yang ingat Sarinah? Hari ini orang datang semua ke Sarinah. Artinya bisa kalau kita mau, tapi memang mesti benar-benar tepat, jangan hanya sekedar project. Iya. Itu yang kita rubah sekarang di BUMN. Kita tidak mau yang namanya penugasan itu Jangan cuma ganti cover aja gitu kita ya. nggak mau. Oke. Dan apalagi penugasan itu sekarang juga harus disepakati oleh 3 menteri. Misalnya pembangunan jalan tol, kita bersepakat Ibu Sri Mulyani sebagai yang punya uang, Iya. kita sebagai korporasi, dan Pak Basuki PUPR. yang memang luar biasa kerja kerasnya untuk infrastruktur. Nah, ini ada kesepakatan. Oke. Jadi Zamannya kita- kolaborasi gitu Kolaborasi, kan. semua Zamannya nggak kolaborasi. bisa sekarang. Jadi udah nggak bisa sendiri-sendiri. Era seperti ini sendiri-sendiri kerja nggak bisa. Berat. Sudah siapkah BUMN menyambut musim Lebaran tahun ini, Pak Erik? Benar-benar sudah tidak bisa ditahan lagi semuanya. Kita ada 2 hal. Satu, kita tetap membantu. Yang namanya BUMN itu kan korporasi tapi juga pelayanan Betul. publik. Nah, kita kemarin nanti tanggal 27 kalau nggak salah atau 28 Minggu lagi ya, pekan depan itu ya. kita akan Oke. memulangkan 38.000 gratis. Mudik gratis. 15.000 itu naik kereta api. 23.000 naik bis. Ini bagian dari ya kita pedulilah kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya rasa angkanya besar banget. Iya. Nah, tetapi jangan Tapi itu gerak kan? Iya, itu bergerak ekonominya. kan kembali jangan terfokus di situ. Iya. Justru bagaimana kita mengantisipasi tadi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk kereta api kita kemarin prediksi sekarang kira-kira 2,5 juta penumpang. Tetapi kita kereta kebutuhan daripada tempat duduk kereta api sekarang kita udah tingkatkan 3 kali lipat Oke. untuk mengantisipasi tadi. Sehingga sekarang dari total tempat duduk yang disedia itu masih ada seat atau tempat duduk yang bisa menampung tambahan 64% daripada total kapasitas. Nah, ini juga bagus menurut saya. Ya, kita kampanye kecil-kecilan lah. Lebih nyaman naik kereta. Nah, karena kenapa? Kemacetan terjadi. Iya. Dan saya dengar beberapa pihak sudah mulai mengalihkan naik kereta. Karena kereta sendiri kan nyaman. Betul. Nah, ini kita dorong supaya opsional untuk mudik melalui Ada darat pilihan ada. gitu ya, memberikan pilihan. Memang pesawat terbang juga masih available, ya masih ada kira-kira hampir 50%-an itu. Nah, cuman kembali kan kita tahu pesawat terbang cukup mewah. Iya. Jadi untuk mungkin ya dengan target market yang berbeda. Nah, tapi itu kita sediakan juga nyaman pulang naik pesawat terbang. Tapi kita juga menyiapkan fasilitas misalnya di titik-titik tertentu pom bensin yang bisa mobile. Kita lakukan. Lalu kemarin juga kita akan siapkan motor bawa dirijen. Oke. Nah, ini kayak gitu Biasanya di kadang-kadang simpul-simpul tol nih. Ini sebenarnya agak kita oke, coba lakukan. coba ya, Karena coba. kenapa? Jangan sampai ya kembali para mudik yang mau naik kendaraan darat ini tidak terlayani. Iya, Memang berat. Ya, mohon maaf kalau tidak sempurna, tapi ya kita menyiapkan hal-hal ini dengan coba maksimal lah kira-kira gitu. Oke, baik. Yuk kita sekarang naik ke Kita ke lantai 5. lantai 5. Oke, kita sekarang udah siap-siap. Bentar lagi mau buka puasa nih, Pak. Saya tuangin deh buat Bapak. Kayaknya nggak enak kalau minta tolong Pak Menteri nuangin saya tuh kok kayaknya kualat nanti aku. Terima kasih. Oke. Kita sambil nunggu beduk kita ngobrol-ngobrol di sini. Kalau udah Ini obrolan di meja tujuan makan. utamanya. Oh, itu. Bentar, Pak, belum. Penasaran kalau misalnya di Erick Thohir itu apakah punya kultur Ramadan, tradisi Ramadan tuh apa sih, Pak? Ada nggak Ya, sama keluarga ada lah. biasanya? Ada yang aneh, Aneh. ada yang normal. Jadi keluarga saya, keluarga Erick Thohir ya, Iya. bukan Boy Thohir, Rika Thohir. Oke. Ada kebiasaan kalau sahur itu cuman minum. Karena sibuk, karena Nggak tahu istri saya
anak-anak saya, kita bangun, minum Minum ngeteh, ya minum biasa air putih yang banyak, teh, makanan mungkin seminggu paling sekali makan. Wow, hidup Gitu. hemat ala Erick Thohir. Enggak, cuman kebiasaan aja, Oh, iya. kebiasaan. Tapi ya kalau ya buka ya cukup dominan. Balas dendamnya di situ. Tapi memang Pak Erick kan akhir-akhir ini semakin sibuk ya. Sepertinya memang betulkah kesibukan itu muncul setelah istana Pak Jokowi kemudian memberikan lampu hijau untuk 2024? Lampu hijau, Semakin bertambah lampu kesibukannya, merah. bener nggak? Oh, lampu merah sekarang. Atau gimana Pak? Enggak, kalau saya ngeliat kan 2024 itu justru saya joke-nya kalau banyak yang nanya, Pak Erick 2024 ngedoain makin tua dong. Itu kan umur. Nambah, iya, kan? oke. Tetapi konteksnya yang saya selalu sampaikan bahwa 2024 itu kan sebuah peristiwa yang memang itu setiap 5 tahun terjadi. Iya. Nah, yang penting itu kan bagaimana masing-masing kandidat siapapun yang nantinya akan jadi kandidat, sepertinya Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah mencontohkan sesuatu yang sangat positif. Bahwa terlepas dari perbedaan, yang penting Indonesia yang dijaga. Iya dong, dan kita mesti jujur lah, ketika hari ini justru kita dihadapi setelah COVID, sekarang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia ini juga menghambat daripada konsolidasi secara ekonomi banyak negara loh. Oke. Banyak sekarang pemikiran-pemikiran yang dulu bicara yang namanya globalisasi, sekarang kayaknya udah mulai nggak laku, sekarang ngomong regionalisasi. Nah, kenapa kita lihat yang tadinya COVID itu prediksi mungkin 1,5 tahun bisa recover, sekarang dengan adanya perang, ya sulit COVID ya? tambah sulit. Tetapi memang saya juga melihat seperti yang disarankan, tidak ada salahnya sebagai Menteri BUMN juga harus melihat realita yang ada di lapangan. Nah, memang saya jujur 2 tahun pertama saya lebih terjebak di belakang meja karena memang lebih fokus kepada konsolidasi. Oke. Tetapi kan kembali, apakah konsolidasi ini berhasil? Kita salah satunya dengan ngecek. Kadang-kadang di Sabtu Minggu kita tolong ngecek apa yang terjadi di lapangan. Nah, apakah itu dipersepsikan sebagai politik, pencitraan? Ya itu kan asumsi dari masing-masing pihak. Mencari popularitas gitu? Mencari popularitas itu asumsi dari masing-masing pihak. Tetapi yang paling penting buat saya apa? Konteks hari ini kita harus deliver. Pekerjaannya harus diselesaikan dulu. Yang namanya garis tangan kan rahasia Allah. Iya. Tadi Bapak sudah mengatakan 2024 pemilu tuh pilpres biasa, itu event 5 tahunan. Iya kan? Biasa. Kalau kita terjebak ke situ. Tapi kita bicara momen. Kalau menurut Bapak, momen Bapak 2024 atau setelahnya? Nah, begini, saya memimpin Republika, ya, koran Muslim terbesar, umur 30. Kalau memang libido saya lebih ke politik, kenapa waktu itu pas jadi Dirut Republika pemilik mayoritas enggak fokus ke politik? Tetapi Bapak belum lihat momennya. Garis tangan. Kalau memang saya ambisi, ya pada saat itu dong. Saya kasih cerita. Semua kejadian kehidupan manusia itu ya kembali itu harus mengalir seperti air saja. Dan kita harus pastikan apa? Ketika aliran itu ada, kita harus menjadi air yang baik, bukan air yang kotor. Kita bicara tidak sama, merusak ya? Jangan. Sama ketika kita bicara Erick Thohir Presiden Inter Milan. Emang mau? Nggak sengaja. Nah, itu yang saya rasa dengan segala hormat, saya tidak mau ambisi buta. Prosesnya masih akan panjang, lama, dan sulit sepertinya untuk transformasi, untuk perubahan besar-besaran. Sekalipun memang sekarang sudah berjalan, tidak hanya di satu BUMN, tapi katakanlah untuk semua BUMN. Jadi Anda sudah siap dengan segala konsekuensinya yang mungkin muncul, yang mungkin tidak hanya mengganggu kinerja BUMN saja. Kan begini, yang namanya roadmap BUMN itu bukan hanya zaman Erick Thohir dong. Apa? Kita mempunyai strategi panjang, di mana setelah kita berhasil mengkonsolidasikan 108 ke 41, kemarin saya sudah sampaikan dari 41 ke 30. Siapa? Mas Erick Thohir lagi? Dia menteri berikutnya.
Nah, di mana zamannya saya mungkin bisa sampai 37. Di mana grouping yang tadinya 27 sekarang jadi 12. Saya berharap Menteri BUMN yang berikutnya, yang profesional juga bisa apa? 12 ini yang tadi dividen company-nya hanya beberapa, sekarang kalau bisa semua sehat. Iya. Kenapa saya bicara, oh ada kesetaraan gender, apa itu kan politis? Kan enggak, memang ya sudah seyogyanya. Sudah saatnya. Kalau dulu Kartini ada, masa sekarang di BUMN nggak boleh ada kepemimpinan wanita? Apa itu politis? Apakah saya juga politis ketika mengangkat generasi muda kita usia 42 jadi pimpinan BUMN? Apakah sekadar vote getter? Enggak juga lah. Justru apa? Mereka itu ya penerus untuk siapa? Para senior-senior yang jumlahnya akan terus berkurang. It's a fact data hari ini. 60% pegawai BUMN itu millennials. Is the fact penduduk Indonesia hari ini 54% milenial dan Gen Z. Iya, iya. Jadi piramidanya ini sekarang lagi perfect seperti ini. Iya. Bagus untuk transformasi, bagus untuk perubahan gitu ya. Ada tradisi lebaran, acara lebaran ngapain Pak? Ya ada lah, sungkeman sama keluarga, makan ketupat. Ya, dan kalau lebaran itu biasanya kita di keluarga saling mengingatkan apa kejadian di tahun ini yang kita harus perbaiki. Oh, jadi refleksi ya? Ya. Dan itu semuanya gantian? Atau Enggak, setiap lebaran ya diskusi aja, ketawa-ketawa gitu. Karena ya kembali kan, ya itu bagian kita introspeksi diri lah. Kita manusia itu kan harus terus introspeksi. Kalau tidak, yang selalu saya bilang, kekayaan ya kalau tanpa akhlak, ya akhirnya apa? Zolim. Jadi apa yang kira-kira mau diperbaiki Pak Erik tahun ini Pak? Ya saya berharap kan dari 4 anak saya, 3 sudah selesai kuliah. 1 lagi bentar lagi bulan Mei. Yang 1 baru mau kuliah. Ya tentu saya ingin sekali anak-anak saya ini, apalagi yang selesai kuliah, saya berusaha coba mengingatkan mereka. Nomor 1, terlepas dari posisi saya hari ini, jangan mereka jadi jumawa. Yang kedua, saya ingatkan, it's time buat mereka cari uang. Apakah sebagai businessman atau jadi profesional terserah. Tapi tidak di bawah bayang-bayang saya. Karena itu prinsip bagaimana bapak saya juga mengingatkan saya, jangan terjebak karena bapak kamu harus punya karir sendiri. Tapi apa yang bagus, yang sudah tadi karakter, apa yang diteruskan oleh keluarga, kamu pertahankan. Nah sama, saya juga mau ngingatin anak-anak saya jangan sampai under pressure. Itu. Nah yang ketiga, tentu ya kembali, karena sudah pulang, baik-baik cari jodoh. Karena, aduh selalu deh, karena sebagai orang tua tuh ya. Iya itu, jadi ya kalau saya sendiri ya kembali itu lebih ke anak. Kalau saya sendiri ya saya cobalah bagaimana terus mengatur waktu supaya ya kembali dekat sama mereka. Apalagi kemarin waktu mereka kuliah kan sulit sekali bertemu. Iya. Terima kasih juga ya ada COVID waktu itu sempat pulang 6 bulan. Jadi ya itulah rahasia kehidupan kan. Betul. Kita nggak ada yang tahu gitu. Betul. Jadi hal-hal itu yang kita lakukan ya ini hal yang positif lah. Kalau lebaran itu kita sesama keluarga saling coba memperbaiki, termasuk hubungan saya dengan kakak saya, hubungan saya dengan ibu saya gitu. Kita coba saling bicara baik-baik lah gitu. Semoga kehangatan Idul Fitri nanti semakin terasa tahun ini, Pak Erik. Terima kasih sekali keluarga sudah mau penting. Ngobrol. Keluarga penting gitu ya Pak ya. Dan terima kasih sore hari ini sudah mau ngobrol di CNN. Belum Pak, belum Pak, belum bunyi beduknya. Belum bunyi. belum. Jadi kita tutup dulu. Interview udah 5 jam. Kita tutup dulu, kita menunggu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sebentar lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami akan kembali dengan ngabuburit bersama tokoh yang lain. Terima kasih. Selamat sore. Sore.